kalau bisa Anda praktekkan, Anda jadi orang berkualitas. Yang pertama, jadi orang yang tahan dicela, tahan dikritik, tahan dimarahi, tahan digosipi. Saya mulai dari tahan dimarahi. Kenapa Anda kalau tahan dimarahi Anda berkualitas? Karena Anda tidak mungkin bisa lolos dari dimarahi orang. Tidak mungkin. Kalau Anda kerja sama orang, bisa dimarahi bos? Bisa. Kadang-kadang kita nggak salah. Bisa dimarahi bos kalau nggak salah? Bisa. Dan itu wajar. Saya kasih contoh. Anggap ya, Anda semua ini ya, sudah punya perusahaan sendiri. Kecil nggak apa-apa. Lalu ada 10 orang yang membantu Anda. Anda punya 3 supervisor, tidak punya manajer. Kerjakan sendiri. Deal? Sudah ya, 10 karyawan ya. Supervisor ada berapa? 3. 3 orang ini semua pintarnya sama. Rajinnya sama. Tapi si A, kalau Anda marahi dia pergi. Marah sedikit aja, pergi dia. Nggak tahu kemana. Dia kabur aja gitu. Orang yang pertama. Orang yang kedua, kalau Anda marahi, mau dia benar ataupun salah, dia akan melawan dan tidak pernah pasrah. Enggak bu, itu sudah saya rapiin semua, bukan keliru saya. Mungkin itu bagian gudang, saya enggak ngerti. Dia tidak pernah terima kalau dimarahi. Supervisor yang ketiga, ini orang semua pintarnya sama, rajinnya sama. Supervisor yang ketiga, kalau Anda marah, dia diam dengarkan Anda. Lalu dia menjawab begini, ya bu, tak kerjakan sekarang. Dia dimarahi, ini gimana ini barang ini. Ya maaf bu, saya kerjakan sekarang. Itu jawaban dia. Mungkin setelah 3-4 hari Anda sudah nggak marah, dia baru cerita, bu kemarin itu ternyata barangnya ada di belakang, disimpan sama supir. Maksudnya apa? Bukan saya yang salah loh. Ngerti ya? Tapi ketika Anda marah, dia cuma jawab Anda begitu. Iya ya bu, saya kerjakan sekarang. Terus dia kerjakan. Kalau fatal banget kesalahannya, tapi bukan dia yang salah, dia jawab begini. Oh iya bu, tadi itu ongki yang keliru. Saya ini tak bereskan sekarang semua. Dia tetap memberitahu ongki yang keliru. Contoh ya. Nah, jangan merasa bersalah. Cuma contoh. Oh ya bu, itu ongki keliru, saya bereskan sekarang. Dia memberitahu orang lain yang keliru bu, saya tetap bereskan. Betul? Ini 3 orang pinter sama, rajin sama. Satu ketika bisnis Anda meledak 10 kali lipat, Anda butuh manajer. Siapa yang Anda angkat? Yang ketiga. Apa kualitas dia? Tahan dimarahi. Orang tidak pernah tahu kalau bisa dimarahi itu adalah kualitas. Tapi saya nggak suka dimarahi. Siapa yang lahir suka dimarahi? Hobi suka dimarahi. Nggak ada. Itu adalah skill. Bante. Kan keadaannya nggak selalu begitu. Misalkan begitu ya. Saya enggak sampai jadi nggak punya manajer saya. Misalkan begitu ya. Nggak punya supervisor. Kalau Anda punya usaha kecil pun atau usaha besar pun, Anda tetap bisa dimarahi pelanggan. Betul ya? Anda sekarang sudah jadi bos. Bisa dimarahi pelanggan? Bisa. Anda dimarahi pelanggan, jawabnya apa? Iya, nanti saya bereskan. Saya juga kena marah dulu. Apalagi obat. Obat itu kalau nggak saya kirim fatal banget. Kadang saya antar, rugi nggak apa-apa. Apalagi misalkan Burnajin Cream. Burnajin Cream itu untuk kebakaran. Dia pesan Burnajin Cream, enggak saya kirim, tamatlah riwayat saya. Karena orangnya sedang di rumah sakit kena kebakaran. Apa solusinya? Saya enggak mau tahu lagi sejauh apa saya antar. Dan saya sudah angkat telepon dimarah-marahi. Barang saya mana? Lu gila ya, itu penting banget. Oh ya Ci, maaf. Cuma itu yang bisa saya lakukan, betul ya? Kalau saya jawab, enak aja kamu marahin saya. Tutup toko jadi biksu. Betul ya? Tahan dimarahi. Ingat ya, kalau Anda dimarahi orang, kalaupun marah, cepat-cepat diredakan. Saya tidak menyalahkan kalau Anda marah.
Tapi kalau Anda bisa mengurangi 50%, Anda bisa mengurangi 70%, Anda sangat bijaksana. Pilihan Anda hanya dua, menjadi rugi atau bijaksana. Yang ini keren banget, ini saya suka banget ini. Yang terakhir ini saya suka banget. Tahan digosipi. Ya, saya sangat tahan digosipi. Silakan gosipi saya. Yang baik-baik ya. Begini, bagi saya, kalau saya digosipi di belakang, orangnya masih respect dengan kita. Ingat itu ya. Kalau kita diomongin dari belakang, orangnya masih respect dengan kita. Tapi konsep kita selama ini keliru. Dia omongin saya di belakang. Kalau berani omongin di depan dong. Masa omongin saya di belakang? Kenyataannya, Anda ngomongin orang nggak di belakang? Kenyataannya. Saya kasih contoh yang paling real. Satu rumah, suami, istri, anak 3. Ya, Anda anak nomor 2. Contoh ya. Waktu papa nggak ada di rumah, gosipin siapa? Itu bapakmu itu loh. Nggak pernah mikirin ini. Bukan bapakku, suamimu, gitu ya. Suamimu, kok bapakku? Satu ketika, mamanya nggak ada. Pergi ke rumah nenek. Siapa digosipi? Mama. Ya, kadang 2 orang digosipi. Dedekmu itu loh, mirip banget sama mama. Kalau sudah marah 3 hari. Gimana itu? Mamamu itu, istrimu itu pak, gitu ya. Waktu kita nggak ada, kita digosipin nggak? Waktu dedek nggak ada di rumah, gosipin dedek. Cici nggak ada di rumah, Koko nggak ada di rumah, gosipin Koko. Betul ya? Pernah nggak gosipin Kokonya? Kalau yang punya Koko, Kokomu itu loh, galak bener jadi orang. Mama aja takut. Iya ma, saya takut sekali ma. Ada gila-gilanya, begitu ya? Kalau dia pulang gimana? Kok sudah pulang kayak gitu ya? Itu normal, ya, itu normal. Anda hanya butuh jadi bijaksana. Jadi kalau Anda digosipi dari belakang, udah biar aja. Kalau Anda kedengeran, itu bonus. Iya. Kalau Anda kedengeran, oh, saya dianggap begitu. Bener nggak? Kalau bener nanti berubah. Kalau nggak bener, biar aja. Atau nanti kita nyusup-nyusupin, membuktikan kita nggak seperti itu. Karena sudah kedengeran toh. Ingat ya, kalau Anda masih digosipi di belakang, Anda masih dihargai. Kalau orangnya sudah datang ke tempat Anda face to face, lalu dia bilang begini, kamu ini ya jadi orang ya tidak menghargai orang lain. Dia masih respect kita apa enggak? Sudah tidak respect kita. Mau bukti? Ada orang yang kita baik dengan dia. Selama ini kita respect dia. Satu ketika kita sudah nggak tahan. Sudah nggak tahan, marahnya sudah nggak ketolongan. Kita datang ke dia face to face toh. Saya kasih tahu kamu ya, kamu kelewatan selama ini. Kamu begini. Kapan Anda memutuskan untuk nembak dia di depan seperti itu? Ketika Anda sudah tidak lagi respect. Betul ya? Ingat, ini wisdom. Kalau Anda diomongin dari belakang, biar aja. Ya, tahan digosipi. Kalau Anda bisa melakukan itu, penderitaan Anda berkurang. Ya. Lanjut. Apalagi tahan dicela, tahan dikritik. Biar aja. Kalau saudara-saudari satu ketika dikritik, dicela, diomongin, gak nyaman, untuk menurunkan stres, ingat, ya sudahlah. This is the way of the world. Inilah dunia ini ya. This is the way of the world. Inilah keadaan dunia ini. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Anda hanya punya 2 pilihan. Menjadi bijaksana sekarang atau dipaksa bijaksana oleh lingkungan. Ya. Bagi saya sih, mending Anda memaksakan diri untuk bijaksana sekarang. Jangan banyak kesakitan dulu baru bijaksana.